Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Alkani dari MPI 4P2 dengan NIM 190302762. Jadi saya akan melakukan analisis faktor, yaitu pengujian terhadap explanatory factor analysis atau EVA. EVA ini hampir mirip seperti CFA itu, yaitu confirmatory factor analysis. EVA atau CFA ini merupakan teknik statistik dalam menguji seberapa valid atau tidak valid variabel yang kita miliki ini. Nah, perbedaan EVA dan CFA ini sebenarnya kita bisa asumsikan CFA adalah sudah data yang sudah punya kelompok, kemudian EVA data yang belum punya kelompok. Nah, untuk data yang kita punya ini adalah data satisfaction yang pertemuan kemarin, tidak ada yang berubah. Kita copy data yang ada dari SAT-SQ1 hingga SAT-SQ7, yaitu indikator tingkat kepuasan. Kita copy di sini. Nah, untuk tampilan pertama pasti berupa huruf saja, angka-angka saja, yang kita ganti namanya dari SAT-SQ1 hingga SAT-SQ7 dengan format yang ada di sini tetap seperti ini secara original. Nah, untuk melakukan pengujian EVA, kita ke analisis, ke dimension reduction, kita klik faktor. Sebelumnya kita pindahkan dulu dari sini ke variabel, kita ke descriptive. Nah, sebelumnya kita centang dulu nih anti image sama KMO, klik continue, terus extractionnya kita centang, script plotnya ininya tetap 1, ininya tetap seperti ini, kemudian ininya juga tetap seperti ini, dan juga yang terakhir seperti ini juga. Kita ke rotation, dari non kita pindahkan ke varimax, ininya kita centang, ininya tetap 25, klik OK, continue. Ke scores kita save as variable, bertujuan untuk mengelompokkan faktor ini berdasarkan berapa variabel yang ada. Jadi untuk mengelompokkan faktor berdasarkan variabel yang ada, kita ke regression, kita centang di sebelah ininya, klik continue, dan kita klik option, centang yang di atas ini, kita centang juga yang di bawah ini, klik continue, klik OK. Maka akan ada hasilnya seperti berikut ini. Nah, dari faktor analisis ini kita bisa lihat, yaitu untuk KMO nya ini dinyatakan valid karena batas minimumnya adalah 0,5. Kita bisa lihat di sini. Dinyatakan valid KMO nya apabila minimum 0,5, 10. Di sini adalah 0,58, maka dinyatakan valid. Dan untuk anti image correlation-nya dinyatakan valid karena berbentuk diagonal dan terdapat huruf A di atasnya untuk setiap indikator dari SAT-SQ1 hingga SAT-SQ7. Dan untuk communalities, di sini kita bisa lihat indikator dan extraction. Extraction ini merupakan hasil dari setiap indikator yang ada di sini, atau indikator ini telah menyumbang seberapa ekstraksi yang ada di sini. Jadi ekstraksi ini adalah sumbangan dari setiap indikator yang ada di sini, dari SAT-SQ1 hingga SAT-SQ7, dari 0,95 hingga 0,756. Kemudian kita ke total variance explained. Di sini kita bisa melihat variance dari beberapa faktor yang sudah terbentuk. Ini variance-nya, ini dari initial eigenvalue, ini extraction, rotation, dan ini adalah indikator 1-7 ataupun komponen, bisa dikatakan komponen.
Di sini kita bisa lihat sudah terbentuk 3 faktor. Nah, ini adalah variansnya, ini adalah kumulatif, dan ini adalah totalnya. Kenapa yang di bawah tidak? Karena minimumnya adalah 1 untuk minimum faktornya. Kita bisa lihat di sini minimumnya adalah 1 untuk engine value-nya. Nah, jadi di bawah 1 ataupun totalnya di bawah 1, maka tidak termasuk ke dalam faktor. Nah, ini adalah screenshot, adalah gambaran visual dari total variance explained. Kita bisa lihat engine value-nya itu berada di 1. Nah, 1 ke atas adalah faktor-faktornya dari 1 sampai 3 tadi. Kemudian di sini adalah di bawah 1 ini adalah tidak termasuk kepada minimum faktor yang di atas ini, karena minimumnya adalah 1. Kemudian untuk komponen matriks, ini adalah tabel yang menunjukkan nilai korelasi berdasarkan masing-masing item dengan faktor yang sudah terbentuk tadi. Nah, ini adalah faktornya, ini adalah indikatornya, adalah korelasinya. Untuk SATS17 berada di faktor kedua, yaitu 0,28 untuk yang tertinggi ya, tidak minus. SATS1 berada di faktor 1, 0,722. SATS6 berada di faktor 1, 0,12, dan seterusnya hingga SATS2 yang berada di faktor ketiga, yaitu 0,702. Nah, kemudian di sini adalah rotated komponen matrix. Sini kita bisa tahu si faktor 1, 2, 3 itu apa saja atau variabel apa saja yang masuk di dalamnya, dan merupakan hasil turunan yang dari komponen matriks ini. Nah, di sini kita bisa melihat hasil korelasi yang paling tinggi dari setiap indikator SATSQ1 hingga SATSQ7. Kita bisa lihat SATSQ7 berada di faktor kedua, SATSQ1 berada di faktor 1, SATSQ2 berada di faktor kedua, dan seterusnya hingga SATSQ5 berada di faktor kedua. Nah, untuk selanjutnya adalah komponen transformation matrix. Nah, komponen transformation matrix merupakan hasil turunan dari rotated komponen matrix. Jadi hasil faktor tadi sudah diseleksi dan sudah dipindahkan ke dalam sini. Nah, di sini kita akan menguji seberapa layak atau tidak huruf-huruf ini, angka-angka ini yang telah diseleksi tadi. Nah, kita bisa lihat untuk komponen 1 adalah 0,856, komponen 2 adalah 0,253, komponen 3 adalah 0,338. Nah, berdasarkan rumus yang ada, kita bisa dilihat di sini batas minimumnya adalah 0,50. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa 0,856 adalah hasil yang layak untuk dianalisis karena sudah melebihi hasil minimum yang sesuai dari rumus tadi. Dan untuk komponen 2 dan 3 tidak termasuk hasil minimum tadi karena di bawah minimum 0,5. Seperti itu. Dan di sini kita bisa lihat dari data view-nya terdapat indikator di atas yang bertambah, yaitu faktor 1, faktor 2, faktor 3. Karena hal ini tergantung dari banyaknya faktor yang kita masukkan tadi berdasarkan output yang ada sebelumnya. Seperti itu. Demikianlah penyampaian
tutorial ataupun informasi terkait EVA ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.